Perkenalkan, saya Uci Hidayah Binsa, dosen mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islamawi yang menjadi peserta PKDP di PTP UIN Raden Masaid Surakarta. Sebelum kita masuk pada pengertian sumber dan belajar, jika kita mendengar kata sumber, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Misalnya, sumber masalah. Kira-kira apa? Apa itu sumber masalah? Oke, ini masalah datang dari pusatnya, dari sumbernya, gitu kan? Kalau sumber mata air muncul, datang, mengalir dari arah pusat. Nah, itu disebut dengan sumber. Jika kita tarik pada pengertian sumber belajar, berarti kita belajar memperoleh sesuatu dari sumber. Ya, jadi sumber belajar merupakan segala sesuatu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan di sekitar lingkungan belajar dalam rangka membantu optimalisasi hasil belajar. Oke, bisa difahami di sini. Sekarang kita masuk pada klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar ini dirancang khusus dalam rangka memenuhi pelajaran pada hari itu. Contohnya adalah buku pelajaran dan alat peraga. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ada perahu, ada angka, ada huruf. Nah, di sini disebut dengan alat peraga untuk pembelajaran yang diklasifikasikan dari sumber belajar yang dirancang. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan sumber-sumber yang ada di sekitar kita, seperti lingkungan alam, komunitas, dan pengalaman sehari-hari anak. Dalam lingkungan alam, kita tidak harus berada di luar, di hutan, kemudian di tempat-tempat jauh, tapi kita bisa gunakan alam sekitar seperti misalnya halaman sekolah. Di halaman sekolah, di situ misalnya ada beberapa tanaman, salah satunya mungkin ada bunga matahari. Nah, di situ bisa kita jadikan menjadi sumber belajar. Anak-anak kita ajak keluar di halaman mengamati tumbuhan bunga matahari yang sudah berbunga. Kita bisa perkenalkan kira-kira bunga matahari ini tumbuh bagaimana prosesnya? Apakah dari biji atau bibit atau dari apa? Kita bisa perkenalkan strukturnya, mulai dari yang paling bawah ada akar. Kita tunjukkan akarnya berbentuk apa, termasuk apa. Kemudian kita perlihatkan daunnya. Kita perlihatkan daun ini kira-kira bentuknya kotakkah, atau bulat, atau panjang, atau persegi, atau bagaimana. Kita perlihatkan kepada anak sambil menanya. Kemudian kita bisa menanyakan batangnya itu besar apa kecil, kemudian bentuk bunganya. Dari bentuk bunganya itu juga bisa kita perlihatkan struktur dari bunganya, ada bentuk kelopaknya seperti apa. Kemudian kita perlihatkan bijinya, kemudian warna dari mahkotanya, benang sarinya itu ada apa tidak, kemudian dari warnanya tadi kira-kira kuning gitu kan. Kalau warna kuning bisa kita jelaskan sekalian bahasa Inggrisnya kuning itu apa, kemudian bahasa Arabnya kuning itu apa. Kemudian kita bisa memberikan pengertian kepada anak didik kita
bahwasanya tumbuhan itu termasuk bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menghargai dan juga menjaga serta merawatnya. Gimana cara merawatnya? Bisa disiram, tidak memetik daunnya sembarangan, tidak memetik kelopaknya sembarangan. Kira-kira kalau memetik sembarangan, pertumbuhannya pasti akan terhambat. Itu bisa kita jelaskan kepada anak didik kita. Jadi saling menghargai itu bukan hanya pada sesama manusia, tapi juga makhluk Tuhan, yaitu tumbuhan. Kalau sesama manusia saling menghargai, misalnya kita ini adalah beragama muslim, jika ada teman-teman kita yang ternyata berkeyakinan di agama lain, kita hargai mereka dengan keyakinannya masing-masing, tidak menuntut ini itu, seperti itu. Jadi kita toleransi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, baik tumbuhan, manusia, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pengertian media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran anak usia dini merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada anak-anak kita dengan tujuan merangsang pikirannya, perasaannya, dan minat mereka dalam proses pembelajaran. Media ini mencakup berbagai bentuk simbol komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dirancang dalam rangka membantu anak memahami materi pembelajaran secara konkret. Di sini kita bisa pahami bahwasanya media pembelajaran itu memang sengaja dibuat dalam rangka memenuhi pembelajaran, dalam rangka membantu dan memahami pembelajaran di hari tersebut. Jadi memang sengaja dibuat. Terus kemudian kita pahami apa sih bedanya media sama APE. APE itu alat permainan edukatif. Jadi alat permainan edukatif ini merupakan bagian dari media pembelajaran. Secara singkatnya, kalau APE itu kita bisa pahami perbedaannya dengan media. Kalau APE itu 3 dimensi, kalau media pembelajaran itu 2 dimensi. APE merupakan bagian dari media, jadi tidak bisa dipisahkan seperti itu. Masuk pada jenis-jenis dan klasifikasi media pembelajaran anak usia dini. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media audio, media yang hanya dapat didengar seperti rekaman suara atau musik. Di sini yang biasa kita gunakan kalau di kelas PAUD itu bisa menyalakan musik untuk kegiatan senam. Nah, itu masuk pada media audio, bagian dari media audio. Kemudian yang kedua, media visual. Jadi bisa dilihat seperti gambar, poster, buku, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat saja tanpa bisa didengar. Kemudian yang ketiga itu media audio visual. Ini media yang menggabungkan audio dan visual. Jadi bisa dilihat dan juga bisa didengar. Ini seperti film, video yang kita lihat. Misalnya kita dalam pembelajaran menyalakan film pendek pada proyektor, nah itu bagian dari media audio visual. Kalau kita lihat gambar di samping, kira-kira ini termasuk media apa? APE. Oke. Jadi bisa kita pahami tadi sudah disampaikan bahwasanya kalau media itu 2 dimensi. Kalau APE alat permainan edukatif itu 3 dimensi. Kalau gambar ini kira-kira 2 dimensi apa? 3 dimensi. Oke, 3 dimensi ya. Berarti yang gambar di kanan ini merupakan alat permainan edukatif. Jadi alat yang dirancang khusus untuk pembelajaran anak usia dini. Seperti itu. Jadi kita pahami perbedaannya.
Sebenarnya untuk APE itu bagian dari media pembelajaran, cuman ada perbedaan-perbedaannya. Secara singkatnya kita bisa pahami bahwasanya kalau media pembelajaran itu 2 dimensi, kalau alat permainan edukatif itu 3 dimensi. Oke. Sekarang coba kita lihat gambar ini. Yang bawah ini termasuk contoh dari media pembelajaran atau APE, alat permainan edukatif. Media pembelajaran, ya benar, karena ini merupakan 2 dimensi. Ada gambar mobil, terus kemudian ada gambar huruf hijaiyah, ada mata, dan apalagi itu yang bisa dilihat saja. Jadi cuma 2 dimensi. Kalau yang atas berarti termasuk alat permainan edukatif, karena di situ 3 dimensi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.